Kita akan membahas khususnya memang nanti dalam tanya jawab juga saya lihat dari yang daftar eh, baik parents with newborn atau grandma, ada grandma juga yang punya newborn cucu gitu. Jadi eh, sekali lagi ini kesempatan yang baik diberikan oleh IFJF Jakarta Masterclass. So, dear new parents, karena sebagian besar mungkin baru menjadi daddy dan mami less than a year atau di bawah 3 tahun atau 5 tahun atau menjadi opa oma yang mau belajar juga bagaimana sekarang ya perbedaan-perbedaan mungkin karena perkembangan zaman, karena merek susu yang susu formula yang berbeda dan sebagainya. Tapi ada prinsip-prinsip yang penting selalu kalau saya bicara mengenai parenting, bahwa ini mindset ya. Jadi anak itu berkat bukan beban. Karena kadang-kadang kalau lagi anak nangis sepanjang malam itu bisa jadi beban ya. Berasa seperti Berasa beban. seperti beban. Tapi memang jadi beban juga gitu kalau kurang tidur. Lalu menyadari bahwa setiap anak, kami punya 4 anak ya, bahwa mereka itu masing-masing hadir dalam momen-momen yang dahsyat, yang merupakan satu sukacita ketika tes kehamilan itu tiba-tiba jadi plus positif itu ya. Itu yang menjadi satu sukacita. Nah, bagaimana kemudian Tuhan menitipkannya kepada kita sebagai orang tua, sebagai perpanjangan tangannya. Because God is a creative God. Tuhan itu Tuhan yang kreatif, mulai dari penciptaan manusia di Taman Eden, ketika dia menciptakan Adam, ya Hawa, dan kita semua ada di sini, dan kejadian kita itu memang satu kejadian yang unik ya, yang dahsyat. Saya katakan unik itu karena ya memang setiap dari kita berbeda, bahkan seorang yang kembar pun sebagai saudara kembar mereka juga berbeda dan unik, dan menyadari bahwa memang anak-anak kita itu nggak sempurna, sama seperti kita juga ya tidak sempurna. So, yang pertama anak adalah berkat ya, dan bukan beban. Saya bacakan ayat di sini, Mazmur 127 ya, ayat yang ketiga sampai kelima. Dikatakan sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kalau kita baca di sini anak laki-laki bukan berarti anak perempuan, enggak ya. Tapi ini sons and daughter. Lalu buah kandungan suatu upah. Jadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi benar-benar buah kandungan itu reward ya. Jadi maka itu anak itu adalah berkat. Dan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan memberkati, itu seperti kita punya satu tabung panah dan kemudian ada isinya. Isinya itu seperti anak panah. Dan anak panah itu berbicara tentang sesuatu yang akan berguna, sesuatu yang akan diluncurkan. Jadi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, one day mereka akan diluncurkan. One day mereka akan masuk dalam kehidupan di dunia ini dan kemudian membawa satu pengaruh, membawa satu dampak. Dan kita berdoa, ya saya katakan pengaruh, dampak. Jadi bisa baik, bisa tidak baik juga. Oleh sebab itu ketika kita melihat anak-anak ini sebagai berkat, maka kita akan mempunyai suatu foundation, suatu dasar ketika kita nanti membesarkan, ketika kita mungkin waktu dalam proses membesarkan anak-anak kita itu dapat tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Kita tahu one day mereka ini akan diluncurkan seperti anak panah. Dan dengan iman kita mengatakan dia ini akan berhasil, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang tua juga diberkati. Ini dalam terjemahan The Passion Translation. Dikatakan children are God's love gift, their heaven's generous reward. Karena benar, ini kita nggak bisa ya menciptakan sendiri. Manusia ya bisa dengan berbagai macam cara, tapi kalau memang bukan Tuhan yang memberikan, kita nggak bisa punya anak.
Children born to a young couple will one day rise to protect and provide for their parents. Ini menarik ya terjemahan The Passion Translation. Tapi jangan berpikir bahwa wah kita mau punya anak supaya nanti waktu tua kita ada yang mengurus, ya nggak begitu juga sih. Walaupun itu akan terjadi ya ketika kita menjalani kehidupan ini. Banyak dari kita juga pada saat ini masuk momen-momen di mana kita juga mulai taking care of our parents dan sebagainya. Anak-anak kita juga akan melihat bagaimana kita take care our parents ya. Jadi penting memang dalam momen-momen seperti ini untuk memberikan satu teladan yang baik. Poin yang kedua yang saya mau bagikan ya bahwa setiap kejadian dari anak-anak kita ini ya itu luar biasa. Bayangkan dari sel telur ya, fertilize egg, kemudian ada sperma yang membuahi itu, dan sperma itu sangat dahsyat. Mungkin kalau zaman dulu apa yang namanya itu, Look Who's Talking, the movie film gitu ya, yang mulainya. Ada yang nonton nggak? Mungkin udah itu zaman dahulu banget kali ya. Tapi poinnya adalah itu ada sperm yang berenang itu dan ya secara biologi memang itu di antara jutaan sperma yang lain, dan kemudian satu itu berhasil membuahi. Artinya the sperma itu adalah bibit unggul karena dia udah jago berenang paling cepat ya. Mungkin kecepatannya itu sangat dahsyat dan harus bersaing dengan begitu banyak dan sperma yang lain, dan dia berhasil membuahi. Dan ketika pembuahan terjadi, bagaimana ada pembelahan ya, jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16 sel, dan kemudian ketika 4 minggu, ini gambarnya yang di bawah ini ya, ini luar biasa, lalu 10 minggu, kemudian 16 minggu, sampai janin itu 20 weeks ya sudah berbentuk luar biasa ya. Jadi ini baru 20 minggu tuh baru istilahnya setengah jalan ya. Tapi sudah berbentuk, dan kita tahu setelah 38 to 40 weeks kemudian bayi itu lahir dengan luar biasa. Dan memang Mazmur 139 yang mengatakan memang kejadian setiap bayi itu dahsyat dan ajaib ya. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun, sehingga kita bisa melihat bagaimana bayi-bayi itu dilahirkan dengan baik, dengan sehat, dan Tuhan memberikannya dalam kehidupan kita sebagai parents ya. Meskipun kita secara luar kita berasanya kayak, makanya beban itu tadi ya, apa morning sickness, siapa di sini yang suka morning sickness? Saya juga mengalami morning sickness, dan setiap pagi kayaknya, dan bahkan kadang-kadang all day long, not only morning sickness, tapi ya itu, we believe that it is sebagai reminder. Saya bilang, oh ya ini reminder bahwa there is a miracle happening in my body ya. Manusia itu kan ciptaan Tuhan yang paling superior ya. Tapi somehow kalau kita perhatikan, bayinya itu dilahirkan sebagai salah satu yang paling lemah. Tapi animal itu, babynya lahir udah 80% dari kemampuannya. Jadi cuma tinggal catch up a little bit more. Udah langsung bisa jalan ya. For example, waktu dia bisa jalan, it takes them only 1 or 2 days ya. Kalau kita punya puppies atau kittens gitu, pernah ngelihat mereka lahir, itu sehari kemudian udah bisa jalan, udah bisa makan sendiri. Sedangkan bayi-bayi kita, bayi-bayi manusia, itu it takes 1 year untuk bisa at least sekitar 1 tahun untuk bisa jalan. Kenapa sih gitu ya? Pernah wonder nggak? Pernah menanyakan hal itu kenapa? Nah, saya percaya itu juga salah satu desain dari Tuhan, bahwa Tuhan menitipkan bayi itu kepada kita sebagai orang tua, sebagai perpanjangan tangannya. Karena bukan hanya secara fisik aja dia berkembang, tapi dia juga akan berkembang di bidang-bidang lainnya. Butuh kasih, butuh boundaries, butuh, nanti kita akan bicarakan lebih lagi, tapi butuh untuk
seorang anak tuh mengerti gitu ya, ini kasih dari orang tua.